Baik, terima kasih Ketua. Sedikit saja ini Pak Menko PMK, Pak Menko Equin, Bu Menteri Keuangan dan Bu Mensos. Ini penting supaya bagi kita penting juga ini. Bapak dan Ibu hadir ke sini itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin. Mohon bisa direspon. Dengan izin, dengan penugasan atau dengan sepengetahuan Presiden. Terbuka saja, ini di sidang yang terbuka untuk umum, nggak ada masalah. Silakan Pak Menko. Pertama kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, dari Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap undangan tersebut Bapak Presiden mengetahui. Memang dan sepengetahuan Bapak kita Presiden. tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi itu sepengetahuan ya. Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Pak PMK juga begitu sama ya? Ya, aman sama kan Pak? Sama Yang Mulia. Ya. Bu Menteri Keuangan? Sama ya? Bu Mensos? Mengenai substansi yang harus disampaikan di sini, itu sepengetahuan Presiden atau tidak? Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai Apa dengan adanya. Tugas dan fungsi Apa adanya masing-masing gitu ya. kementerian seluas-luasnya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak Ketua. Baik, silakan Prof. Saldi. Ya, terima kasih. Ini sebagai catatan saja ya untuk kita semua, termasuk terutama untuk Pak Menteri dan Bu Menteri. Jadi yang kami tanyakan tadi itu semuanya bersangkut dengan dalil yang ada dalam permohonan. Jadi nanti itu akan membantu kami Mahkamah untuk mengambil posisi Mahkamah di mana. Nanti susunan struktur jawabannya kira-kira begini. Ini dalil pemohon, itu kemudian dijawab oleh termohon, kita akan jelaskan apa jawaban termohon. Kemudian apa yang dijelaskan oleh pihak terkait, kita akan ambil. Apa yang dijelaskan oleh Bawaslu. Karena ada pemberi keterangan, maka nanti apa yang dijawab oleh pemberi keterangan akan kita sampaikan di dalam apa? Di dalam putusan itu, baru kemudian apa posisi Mahkamah terhadap semua itu. Makanya kami mengundang Bapak-bapak dan Ibu-ibu supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang didalilkan oleh para pemohon ini. Nah itu, jadi itu pentingnya. Jadi kalau tadi ada yang menyebut fakta ini, itu semuanya ada dalam permohonan. Jadi kepentingannya untuk membantu kami Mahkamah untuk menjawab permohonan itu, untuk memutuskan permohonan ini. Jadi kalau misalnya ada yang menanya Presiden ke sana, karena begitu yang didalilkan. Yang didalilkan oleh para pemohon, sehingga perlu ada kejelasan bagaimana menteri-menteri menjelaskan soal yang terkait dengan itu. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Baik, dari Pak Muhadjir cukup? Tadi ada yang belum kami sampaikan Yang Mulia, soal bantuan yang diberikan. Jadi kami tidak akan mengeluarkan bantuan kecuali yang ada di dalam di TKS kalau itu bansos, dan tidak ada yang keluar di luar dari P3KE kalau itu bantuan beras. Sedangkan yang dibagi oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan di luar itu. Nanti mungkin Bu Menteri Keuangan bisa menjelaskan lebih jauh. Terima kasih, Pak Yang Mulia. Dilanjut silakan Bapak Menko. Terima kasih Yang Mulia Pimpinan dan anggota Majelis Konstitusi. Pertama saya ingin menambahkan tadi terkait dengan subsidi, kami tegaskan kembali bahwa dalam Perlinsos itu yang terbesar adalah subsidi energi. Dan gejolak itu akibat daripada subsidi energi. Nah, dari anggaran Perlinsos yang pagunya di tahun 2023 di pagunya 476 triliun, realisasinya 443,4, kemudian tahun 2024 pagunya 496. Nah, yang terkait dengan energi itu baik itu BBM, listrik, pupuk, dan kredit program termasuk bunga kur itu share-nya 58%. Di tahun 2023, 2024 dia 55,9.
Sehingga kenaikan di sektor ini sekitar 19,4 triliun. Nah, ini akibat daripada kenaikan dari ICP, Indonesia Crude Price, di tahun 2023 itu 78,43, 2024 82. Rupiah di 2023 15.230, itu kita di 2024 15.664. Demikian pula terkait dengan volume. Nah, yang kedua kami ingin menambahkan tadi dasar daripada bantuan pangan. Tadi sudah dijelaskan yang rapat di bulan 10 November. Kami ingin menambahkan sebelumnya tahapan ini kan sudah diberikan dan dijalankan juga bulan September sampai dengan November. Nah, itu berdasarkan keputusan rapat terbatas tanggal 13 Juli tahun 2023 dan dilanjuti dengan surat Kepala Bappenas ke Perum Bulog nomor 208 TS 0303 K9 2023 tanggal 4 September 2023. Kemudian tambahan Desember yang dilaksanakan berdasarkan rapat internal tanggal 10 November 2023 ditindaklanjuti surat Kepala Bappenas ke Perum Bulog nomor 365 TS 0303 K11 2023 tertanggal 10 November 2023. Nah, terkait dengan di tahun 2024 ini ada periode Januari sampai Juni berdasarkan rapat internal 10 November dan ditindaklanjuti surat Kepala Badan Pangan Nasional ke Perum Bulog nomor 372 TS 0303 K11 2023 tanggal 22 November. Nah, kemudian ini yang dapat kami tambahkan. Kemudian tadi pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Arief Hidayat terkait dengan Bulog, tentunya ini bagian dari penugasan di Kementerian BUMN. Kementerian BUMN selaku pemegang saham daripada Bulog. Jadi itu murni di BUMN. Kemudian tadi menambahkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden itu berasal dari dana bantuan Presiden untuk masyarakat. Jadi tentu ini juga tadi menambahkan penjelasan dari Pak Menko PMK. Kemudian izinkan kami jawab dari pertanyaan Ibu Yang Mulia, Ibu Eni Nurbaningsih, bahwa resiko yang diperkirakan, resiko sosial, kita melihat dari berbagai resiko yang ada di global. Pertama, geopolitik, perang Ukraina. Kedua, juga tensi di Timur Tengah terkait dengan perang di Gaza. Kemudian perubahan iklim yang real. Hampir banyak negara memberikan bantuan terkait dengan El Nino, bahkan Amerika Serikat juga perubahan iklim dan inflasi yang tadi istilah Ibu Menteri Keuangan higher for longer, inflasi yang tertinggi sepanjang sejarah Amerika. Oleh karena itu Amerika pun memberikan bansos. Demikian pula Singapura pun memberikan bansos dalam rangka El Nino, demikian pula Filipina memberikan bansos dalam rangka El Nino. Nah, tentu ini juga terjadi fluktuasi daripada harga komoditas dunia termasuk harga beras akibat ada larangan ekspor beras. India, dia melarang ekspor, demikian pula beberapa negara lain. Nah, tentu ini akan berpotensi berlanjut di tahun 2024. Kita bisa melihat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan suplai beras, walaupun Indonesia memutuskan untuk impor beras katakanlah sejumlah 3 juta. Nah, tentu ada pendekatan dari pemerintah. Nah, tentu berbagai risiko ini berdampak kepada ekonomi domestik dan peningkatan harga komoditas itu akan sangat mengganggu daya beli masyarakat miskin dan rentan dan pada akhirnya tentu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian pertanyaan Ibu Eni Yang Mulia terkait dengan harga beras, apakah ada penggunaan CBP dan membuat harga naik? Nah, tentu bantuan pangan adalah instrumen stabilisasi harga. Jadi justru sebaliknya, dengan adanya bantuan pangan kita berharap stabilisasi harga. Dari penelitian di lapangan, 10 kilo itu setara dengan kebutuhan masyarakat sekitar sepertiga dari kebutuhan. Rata-rata kebutuhannya 20 sampai 25 kilo per bulan. Nah, tentu ini akan sangat membantu dan pemerintah juga melakukan stabilisasi pasokan harga pangan ataupun SPHP
dengan operasi di pasar melalui Perumbulok, dan itu untuk menjaga harga daripada beras. Kemudian kalau kita mengikuti bantuan pangan di bulan Januari sangat rendah realisasinya, yaitu 179.000 dari target 440.000, sedangkan demand-nya itu adalah 2,4 juta. Jadi artinya ini tidak dalam tanda petik tidak berpengaruh terhadap harga di pasar. Kemudian beras internasional juga naik, dan juga tentunya pemerintah terus mendorong agar SPHP lebih berefektif di pasar. Kemudian izin dari Pak Yang Mulia Pak Guntur Hamzah mengenakan rapel. Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM naiknya 1 kali, Pak. Jadi kalau kita tidak dirapel di depan, itu nanti masyarakatnya berat. Jadi kita kasih mereka di awal, walaupun realisasinya kita lakukan dalam 2 tahapan, yaitu Oktober cair bulan September dan November-Desember cair bulan November. Demikian pula untuk program lain yang ada di Ibu Menteri Sosial, PKH kan 3 bulan sekali, jadi salurannya 4 kali setahun. Kemudian kartu sembako juga 2 bulan, jadi 1 tahunnya 6 kali. Jadi rapel itu pertimbangan itu. Selain itu ada pertimbangan juga biaya, efisiensi biaya. Kalau 1 kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu, biaya distribusi di perbankan ataupun di pos. Kemudian izinkan saya menjawab Pak Ridwan Yang Mulia Pak Yusmik, Pak Daniel Yusmik. KPCPEN itu berdasarkan Perpres nomor 48 tahun 2023 itu sudah berakhir tanggal 4 Agustus 2023, Pak. Jadi ini berakhir jauh sebelum pemilu, Pak. Kemudian izin Pak Yang Mulia Pak Saldi Isra, ini terkait dengan resiko pangan yang 11,3 triliun, ini kan belum dicairkan, Pak. Jadi ini masih dalam pos. Dan El Nino di tahun lalu itu sudah dicairkan dan sudah berjalan. Tetapi di tahun 2024 ini belum berjalan. Kemudian izinkan terakhir Pak Ketua, kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan, Pak. Karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Dan itu sudah menjadi berita di media, Pak. Saya baca begitu sesudah sholat Jumat banyak berita. Silakan. Jadi izinkan kalau diperbolehkan. Pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden. Yang kedua saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna lain ada, Pak? Saya nggak tahu. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Erlangga untuk jawabannya. Sedikit saja saya ingin konfirmasi tadi yang disampaikan oleh Pak Menko PMK, bahwa kunjungan Pak Presiden itu untuk memastikan bahwa programnya itu landed ya. Dan pada saat itu ada mungkin pembagian tadi kartu pintar dan sebagainya. Nah, barusan Pak Erlangga menyampaikan bahwa Presiden itu ada dana bantuan Presiden bagi masyarakat. Nah, nomenklatur ini apakah bagian dari Perlinsos atau nomenklatur yang melekat pada jabatan Presiden? Mungkin bisa dikonfirmasi. Jadi nanti Bu Menteri Keuangan akan lebih menjelaskan, tapi pada prinsipnya ini sebagai hal yang melekat dengan Bapak Presiden. Demikian, terima kasih.
Dan kedua terkait dengan kunjungan-kunjungan beliau, memang saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Menko PMK, karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian seperti kredit usaha rakyat, kemudian kartu prakerja, kemudian pada saat penanganan COVID itu bantuan kepada kaki lima nelayan, itu Bapak Presiden juga turun mengecek langsung di lapangan. Dan di beberapa tempat saya mendampingi beliau. Demikian, terima kasih. Baik. Silakan Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya mungkin mengelompokkan beberapa topik yang disampaikan oleh beberapa Yang Mulia Hakim. Pertama yang tadi cukup banyak ditanyakan mengenai automatic adjustment. Nampaknya muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos. Saya tegaskan tidak. Jadi kami sampaikan seperti ini. Automatic adjustment itu sudah dilakukan sejak APBN 2022. Di dalam APBN 2022 itu Undang-Undang 6 tahun 2021 pasal 28 ayat 1 huruf E. Di APBN 2023 yaitu Undang-Undang 28 tahun 2022 diatur di pasal 32 ayat 1 huruf E, dan di APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 diatur pada pasal 28 ayat 1 huruf E. Tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Ibu Eni mengenai kenapa pada awal tahun sudah dilakukan automatic adjustment. Kami sampaikan bahwa automatic adjustment memang selalu dilakukan pada awal, yaitu pada tahun 2022 automatic adjustment dilakukan melalui surat Menteri Keuangan tanggal 29 November 2021. Bahkan sebelum tahun anggaran dimulai, kami sudah menulis untuk melakukan automatic adjustment. Surat nomor S/1088/MK. Bahkan di tahun 2022 kami melakukan 2 kali automatic adjustment dengan surat kedua tanggal 23 Mei 2022 dengan surat S/458/MK ini untuk melakukan tambahan automatic adjustment. APBN 2023 automatic adjustment dilakukan dengan mengirim surat tanggal 9 Desember 2022. Jadi bahkan sekali lagi belum mulai tahun anggaran, yaitu dengan surat nomor 1 S/1040/MK. Dan di APBN 2024 kami mengirimkan surat automatic adjustment tanggal 29 Desember 2023, yaitu dengan surat S/1082/MK. Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023, karena memang sudah mulai hawa pemilu. Tapi sebetulnya dari tahun 22 kami selalu melakukan automatic adjustment. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN, baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya, maupun di bagian anggaran Bendahara Umum Negara. Itu seperti subsidi. Atau melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti BLT desa. Jadi bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau automatic adjustment. Kenapa automatic adjustment 5%? Ini adalah bagian untuk mengelola APBN secara fleksibel dan menambah daya tahan APBN, terutama untuk menjaga postur APBN, terutama pada tingkat defisitnya pada saat kita menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian.
5% diperkirakan sesuai dengan data historis dari seluruh kementerian lembaga. Rata-rata penyerapan anggaran mereka adalah di sekitar 95%. Dengan demikian, waktu kami menyampaikan AA 5%, itu diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan KL untuk menjalankan program-program prioritas, dan dana AA itu tidak dialihkan ke kementerian lembaga yang lain. Jadi tetap miliknya KL, hanya kita blokir. Apabila kementerian lembaga betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi, mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir. Tapi itu sangat selektif, karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal dan penajaman prioritas di dalam masing-masing KL. Itu untuk automatic adjustment. Tadi yang yang menanyakan, Yang Mulia Eni, Yang Mulia Ibu Eni, Yang Mulia Pak Guntur, dan Yang Mulia Pak Saldi Isra. Untuk Yang Mulia Pak Guntur, tadi menanyakan perbedaan refocusing dengan automatic adjustment. Refocusing dilakukan terutama pada saat terjadinya shock yang jauh lebih besar terhadap APBN, yaitu seperti terjadi pandemi. Pada saat itu anggaran across the board semuanya dipotong dan dialihkan ke suatu program khusus, yaitu penanganan pandemi. Jadi dalam hal ini APBN-nya diambil dari KL kemudian dipindahkan ke program lain dan di kementerian lain. Dan karena ada perubahan anggaran antar KL dan antar program, ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang. Makanya pada saat pandemi dilakukan melalui Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, di mana DPR memberikan persetujuan. Di tahun 2021 Undang-Undang APBN, DPR telah memberikan persetujuan melalui Undang-Undang APBN. Karena waktu itu di tengah situasi pandemi dan tidak mungkin melakukan banyak pertemuan, maka di dalam Undang-Undang APBN built-in sudah dimasukkan kemungkinan perubahan program dan KL dengan hanya melakukan perubahan perpres. Kemudian Yang Mulia Bapak Danilius Mikvoh tadi menanyakan apakah Undang-Undang APBN itu diturunkan hanya dengan satu perpres atau berapa perpres. Untuk APBN 2020 yaitu terjadinya pandemi dan kemudian adanya Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dilakukan 2 kali perpres. Perpres pertama nomor 54 2020 kemudian dilakukan revisi di dalam Perpres 72 2020. APBN 2021 juga ada 2 kali perpres. Ini situasi yang terus berubah pada saat pandemi, yaitu Perpres 113 tahun 2020 dan Perpres 98 tahun 2021. APBN 2022 dilakukan juga dalam 2 kali perpres, Perpres 104 2021, kemudian diubah menjadi Perpres 98 tahun 2022. APBN 2023 ada 2 kali perpres, namun alasannya berbeda dengan pada saat pandemi. Perpres 75 2023 diubah menjadi Perpres 130 2023 adalah untuk penggunaan sisa anggaran lebih atau SAL untuk bisa digunakan pada anggaran tahun 2023. Sedangkan untuk APBN 2024 itu baru 1 perpres, karena ini juga baru 2 bulan, moga-moga tidak berubah perpresnya Bapak. Tapi ini kita untuk 2024 rincian pelaksanaan Undang-Undang APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 dilakukan turunannya hanya baru 1 perpres yaitu Perpres 76 tahun 2023.
Yang Mulia Ibu Eni tadi menanyakan bansos dilakukan awal tahun, uangnya dari mana? APBN 2024, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 yang diturunkan dengan Perpres 76 2023, itu sudah terbit perpresnya pada bulan November 2023. Jadi sebelum tahun anggaran dimulai, perpres sudah selesai. Bahkan penyerahan DIPA secara simbolik oleh Bapak Presiden kepada Menteri dan Kepala Daerah dilakukan tanggal 29 November 2023. Dengan demikian, seluruh KL dan juga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggarannya mulai 1 Januari. Anggarannya ya berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing-masing kementerian lembaga atau dalam pemerintah daerah berasal dari transfer ke pemerintah daerah. Tadi pertanyaan mengenai BLT El Nino saya rasa sudah dijawab oleh Pak Menko Perekonomian, namun hanya ditambahkan bahwa bantuan pangan El Nino dilakukan oleh Bappenas dengan anggaran yang berasal dari Bappenas. Mekanisme pembayarannya apabila sudah dilakukan bantuan, maka harus dilakukan review BPKP. Anggaran berasal dari cadangan CPP, itu dari BA Bun, dan kemudian apabila terjadi perbedaan antara anggaran yang sudah dialokasikan di Bappenas dengan tagihan, kami bisa melakukan realokasi dari dari anggaran Bendahara Umum Negara. Kemudian untuk Yang Mulia Bapak Soehartoyo mengenai surat Bappenas tadi sudah dijawab oleh Pak Menko, dan siapa yang mengeksekusi tadi juga oleh Bappenas. Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%.
Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi presiden dan bantuan ke masyarakat 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14%. Yang Mulia Bapak Arsul Sani tadi menanyakan mengapa di dalam Undang-Undang APBN 2024 tidak terdapat pasal 27 seperti yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2023. Tadi sebetulnya sudah dijawab. Pasal 27 dari Undang-Undang 28 tahun 2022 mengenai APBN 2023 adalah dibuat dalam situasi pandemi COVID. Pada saat itu pemerintah bersama dengan BPJS harus bekerja sama untuk penanganan permasalahan kesehatan dan masalah sosial terutama untuk tenaga kesehatan. Dengan berakhirnya status pandemi, maka pasal 27 tersebut disepakati oleh pemerintah dan DPR tidak diperlukan lagi, sehingga pasal 27 tidak ada lagi di dalam Undang-Undang APBN 2024. Yang Mulia Bapak Arsul Sani menanyakan kenapa Perlinsos sesudah COVID anggarannya masih tetap tinggi. Tadi sudah dijawab, kami akan ulangi dengan lebih detail. Kenaikan dari anggaran Perlinsos periode 2022 hingga 2024 terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi. Jadi bagian dari anggaran Perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi, terutama subsidi energi. Namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar. Sehingga anggaran subsidi naik dari 211,8 triliun tahun 2021 naik menjadi 291 triliun tahun 2022, tahun 2023 naik lagi menjadi 332,5 triliun, dan tahun 2024 ini dianggarkan 340,7 triliun, naik karena terutama subsidi. Sementara anggaran Perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari Kemensos relatif tidak berubah. Perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka, yaitu untuk Kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah, dan kemudian di Kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabel. Untuk ilustrasi, harga minyak tahun 2021 $68, 2022 melonjak ke 94,5, tahun 2023 dan 2024 ini menggunakan asumsi dan sekitar $82. Untuk nilai tukar tahun 2021 14.312, 2022 naik ke 14.871, 2023 15.255, dan tahun 2024 menggunakan APBN asumsi 15.000. Volume solar juga meningkat sangat cukup tinggi, tahun 2020 14,3 juta liter, tahun 2021 naik ke 15,8 juta liter, 2022 di 15,1 juta, tahun 2023 melonjak ke 17 juta, dan di 2024 dialokasikan 19 juta liter. Ini yang menggambarkan bahwa
Perlinsos di tahun 22 hingga 24 meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi dan yang tahun 2024 subsidi pupuk juga mengalami kenaikan. Mungkin demikian Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi dari berbagai pertanyaan yang sesuai dengan bagian kami. Terima kasih. Baik, Ibu.